Seperti yang kita ketahui bahwa historiografi adalah tahap akhir dari seseorang sejarawan dalam penelitian sejarah untuk mengungkapkan peristiwa di masa lalu. Historiografi secara sederhana berarti penulisan. Lalu bagaimana sejarah historiografi di Indonesia? Secara etimologi, historiografi berasal dari dua suku kata, yaitu historia dan grafi, yang berarti secara penulisan nama. Sedangkan secara pengertiannya sendiri, historiografi adalah kajian yang mengenai metode sejarah dalam pengembangan sebagai disiplin akademisi dan secara luas merupakan karya sejarah mengenai topik tertentu yang dimana menjelaskan bagaimana sejarawan mengkaji suatu peristiwa di masa lalu. Tentunya dengan menggunakan sumber-sumber teknik dan pendekatan teoritis tertentu. Menurut Louis Goodslang, historiografi memiliki 4 pengertian. Yang pertama, historiografi adalah bentuk dari publikasi. Yang kedua, historiografi adalah hasil pemikiran yang dituangkan baik dalam lisan maupun dalam tulisan. Yang ketiga, yaitu historiografi adalah proses penulisan sejarah. Yang keempat, historiografi adalah karya ilmiah dalam bidang kesejajaran. Di dalam hal ini juga historiografi juga terdapat sebuah aturan atau kaidah yang harus ditetapkan. Oleh karena itu, di mana sejarah harus satu kronologis, yang dimana berarti historiografinya harus berurutan dari peristiwa ke peristiwa yang lainnya, yang saling berhubungan. Dua, akurasi yang berlatih. Sumber-sumber yang digunakan oleh sejarawan juga dapat dipercaya atau telah melalui proses verifikasi. Dalam hal ini, ketiga objek yang artinya para sejarawan ini juga harus dapat menjelaskan sesuai dengan fakta dan kenyataan dalam hal berbicara dengan historiografi di Indonesia, yang dimana berarti berbicara perjalanan sebuah bangsa dari seberapa banyak bukti tertulis yang ditemukan hingga saat ini di Indonesia. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai tadi di awal sudah dipaparkan mengenai historiografi pada masa kolonial, sekarang kita akan membahas mengenai historiografi pada masa tradisional ataupun penulisan historiografi tradisional. Nah, penulisan historiografi tradisional itu merupakan masa penulisan sejarah yang diawali ataupun yang terbagi ke dalam dua jenis historiografi, yaitu historiografi pada masa Hindu-Buddha dan historiografi ketika pada masa Islam. Artinya historiografi tradisional ini dibagi menjadi dua, yaitu historiografi pada masa Hindu-Buddha dan historiografi ketika pada masa Islam. Nah, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu juga membawa pengaruh dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di dalam bidang kebudayaan, masuknya Hindu-Buddha semakin memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Historiografi ketika pada masa Hindu-Buddha ini ditulis sebagian besar ditulis menggunakan huruf Pallawa dan Sanskerta. Nah, adapun yang menjadi ciri-ciri historiografi ketika pada masa Hindu-Buddha adalah yang pertama, pada historiografi Hindu-Buddha ini biasanya ditulis atau berasal dari terjemahan dari naskah-naskah India seperti halnya Ramayana dan Mahabharata. Dan yang kedua, karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha meyakini adanya kekuatan atas manusia ataupun kekuatan di atas manusia dan kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar. Dan yang ketiga adalah itu bersifat istana sentris, artinya historiografi yang ditulis ketika pada masa tradisional itu menitikberatkan pada kekuatan ataupun yang berkaitan dengan kekuasaan istana ataupun dengan warga istana ataupun dengan kekuasaan raja. Kemudian seiring dengan perkembangannya Islam, historiografi Islam mulai berkembang
dengan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, pada masa ini historiografi yang bercorak Hindu-Buddha mulai digantikan oleh historiografi bercorak Islam oleh karya historiografi tradisional ketika pada masa Islam. Perkembangan Islam dan kerajaan-kerajaan Islam itu dapat ditelusuri dan dikaji. Historiografi tradisional pada masa Islam juga mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Arab. Meskipun demikian, kebudayaan asing dan kebudayaan Hindu-Buddha yang telah berkembang terlebih dahulu daripada kebudayaan Islam itu juga tidak bisa tergantikan begitu saja. Secara umum, artinya ciri-ciri historiografi ini Islam itu menitikberatkan karena mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Arab. Secara umum historiografi tradisional pada masa Islam memiliki ciri-ciri yaitu pertama itu mengandung unsur mitos. Artinya sebagian besar historiografi ketika pada masa Islam menceritakan kisah hidup seseorang yang mendapatkan wahyu sehingga menjadikan orang itu terpilih, dan kemudian kisah tersebut selanjutnya digunakan sebagai legitimasi untuk menunjukkan legitimasi kekuasaan raja yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, unsur kronologi pada karya historiografi Islam dapat dilihat dari cerita asal-usul kerajaan dan silsilah raja-raja Islam. Kemudian yang ketiga adalah bersifat etnosentris. Artinya, historiografi ketika pada masa Islam ditulis dengan menekankan ciri kedaerahan. Oleh karena itu, sebagian besar historiografi pada masa Islam ini menceritakan lingkungan etnis tertentu. Lantas bagaimana hubungannya historiografi ketika pada masa tradisional dengan hubungannya dengan historiografi modern? Tentu dalam penulisan historiografi modern ini juga bersumber kepada penulisan ataupun historiografi yang sebelumnya, baik itu kolonial maupun tradisional, sehingga historiografi tradisional ini memberikan pandangan-pandangan ketika dalam menyusun historiografi modern. Tidak ada historiografi modern ditulis sebelum adanya historiografi yang mendahulunya, seperti hal historiografi tradisional ataupun historiografi kolonial. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini historiografi kolonial merupakan karya-karya sejarah yang ditulis bangsa Eropa di Indonesia. Yang penulis historiografi kolonial ini tidak terlepas dari kepentingan pemerintah kolonial di Indonesia. Nah, untuk pembukuan kekuasaan di Indonesia secara umum, para historiografi ini pada masa kolonial Belanda dengan karya historiografi pada masa sebelumnya, baik dari segi sifat, sumber maupun sudut pandang penulisannya. Adapun karya historiografi itu sendiri adalah yang pertama itu bersifat Nerlandisentris dan Eropa sentris. Artinya kisah sejarah ditulis berdasarkan sudut pandang dan kepentingan orang-orang Belanda atau Eropa yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia. Nah, oleh karena itu fokus utama karya historiografi kolonial di Indonesia ini adalah bangsa Belanda, yang dimana kehidupan bangsa Indonesia hanya menjadi fokus sekunder dalam historiografi kolonial. Historiografi kolonial hanya mengerti aktivitas orang-orang Belanda yang di Indonesia. Nah, sebagai fokus kajian akibat dari sebuah keberadaan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia ini tadi. Nah, Indonesia ini tidak dianggap terlalu penting. Memfokuskan kepada orang-orang Belanda inilah yang menyebabkan karya historiografi kolonial itu bersifat subjektif. Yang tiga mengandung mitos karya historiografi kolonial. Nah, masih mengandung unsur-unsur dan mitos-mitos digunakan apa? Untuk menonjolkan superioritas dari bangsa Belanda itu sendiri. Nah, bangsa Belanda ini telah menjajah bangsa Indonesia sejak tahun 1598, yang faktanya kekuasaan kolonial Belanda ini di Indonesia baru dimulai tahun 1808, yaitu pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels. Nah, yang keempat bersifat diskriminasi. Dalam penulisan historiografi kolonial, para sejarawan sejarah memutarbalikan fakta-fakta sejarah terkait bangsa Indonesia. Fakta-fakta tersebut dilakukan untuk menyebutkan posisi bahu dari rakyat pribumi sendiri. Nah,
Yang selanjutnya, pihak Belanda ini mengambil keuntungan psikologis, ekonomi, dan politik dari karya tersebut. Yang kelima, yaitu mengabaikan sumber lokal dalam menulis karya. Dalam historiografinya, sejarawan kolonial ini menggunakan sumber berupa arsip dan dokumen-dokumen pemerintah kolonial Belanda, sementara yang sumber-sumber lokal dari Indonesia seperti babat, hikayat kronik, dan sumber-sumber lisan yang sering diabaikan. Dan penulisan sejarah modern oleh orang-orang Indonesia sudah dimulai sejak masa pergerakan nasional pada masa itu. Nah, muncullah tokoh-tokoh intelektual yang berusaha memikirkan nasib bangsanya. Setelah kemerdekaan pada tahun 1957, para sejarawan ini dan pengamat sejarah mengadakan Kongres Sejarah Nasional. Kongres Sejarah Nasional 1 yang diadakan di Yogyakarta. Nah, historiografi modern ini sebagai karya sejarah yang ditulis para sejarawan akademik yang sejarawannya telah berpikir modern secara historiografis modern. Nah, merupakan suatu bentuk dekolonisasi terhadap karya historiografi kolonial. Nah, historiografi modern merupakan periode baru dalam perkembangan historiografi di Indonesia. Historiografi modern sendiri, meskipun demikian, historiografi modern Indonesia ini membedakan apa itu historiografi tradisional dan modern. Nah, yang bersifat itu ada satu, Indonesia sentris, yang artinya penulisan sejarah di Indonesia diinterpretasikan berdasarkan sudut pandang dan kepentingan bangsa Indonesia di seriografi, dan ini bersifat nasional. Dan yang kedua itu bersifat metodologis, yang artinya karya sejarah ditulis menggunakan teknik penulisan sejarah yang ilmiah, yang dimana di dalam ilmu sejarah dengan demikian substansi atau isi karya historiografinya itu modern. Nah, dapat dipertanggungjawabkan bahwasanya secara ilmiah. Dan yang ketiga itu bersifat kritis. Historiografi artinya karya sejarah ditulis menggunakan pendekatan multinasional, yang dimana pendekatan multidimensional adalah penggunaan ilmu-ilmu untuk menganalisis sebuah peristiwa sejarah dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Kita dapat melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Keempat, menggunakan sumber historiografi modern, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat ini menggunakan sumber modern Indonesia tidak hanya menggunakan sumber kolonial berupa arsip dan dokumentasi, tetapi mereka ini juga menggunakan sumber lokal yang digunakan tiga halnya, babat, tidak hanya babat, tetapi juga hikayat, berita Tiongkok, dan sumber-sumber arkeologi sejarawan yang melakukan perbandingan antara sumber kolonial dan lokal untuk mendapatkan fakta sejarah itu sendiri. Nah, yang akhirnya didapatkan secara kredibel. Historiografi modern ini tidak hanya mengkaji sejarah orang-orang besar historiografi, melainkan historiografi modern mulai memperluas objek kajian dan tidak hanya terpaku pada orang-orang besar historiografi modern, juga mengkaji para peran dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kecil. Jadi kesimpulannya adalah historiografi modern, kolonial, dan revolusi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang akhirnya memunculkan historiografi modern Indonesia.